Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen pemuji, nama saya Ismail Adam, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA Negeri 1 Memunu, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan PAI tahap kedua tahun 2022. Pada hari ini, Kamis 27 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran ujian kinerja di kelas 11 MIA 2 dengan materi menyayangi dan menghormati orang tua dan guru. Berikut ini video saya, mohon masukan dan saran agar kedepannya pembelajaran saya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan belajar di tempat ini. Ya. Kemudian selaku umat yang beragama Islam, marilah kita junjungkan, kita kirimkan selawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga suatu saat nanti kita akan mendapat syafaat dari beliau. Amin. Oke. Supaya lebih bermaknanya kegiatan kita pada hari ini, saya mengajak kepada adik-adik untuk berdoa. Dan doa kali ini akan dipimpin oleh Ustaz. Silakan saya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Sebagai pembiasaan, sebelum kita berproses pembelajaran, kita akan membaca surah At-Takasur dengan surah Al-Ikhlas. Untuk membaca surah tersebut, saya mohon dipimpin lagi oleh satu orang atas nama Sidan. Silakan Sidan. Teman-teman, marilah kita membaca surah At-Takasur dan surah Al-Ikhlas. Baca mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta zurtumul maqabir
Rifaldi. Revina apa keterangannya? Kalau Romi? Rifaldi? Alfa semua. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Siapa yang masih ingat apa itu beriman kepada Rasul-Rasul Allah? Angkat tangan yang masih ingat. Ada. Angkat tangan. Ada yang masih ingat? Hah? Angkat tangan. Oke. Berdiri. Iman kepada Rasul berarti meyakini bahwa Rasul itu adalah Allah. Ya, betul. Beriman kepada Rasul-Rasul Allah bahwa kita harus meyakini, kita harus mempercayai bahwa Rasulullah itu adalah utusan oleh Allah. Baik, kemudian untuk pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang Menghormati dan menyayangi Allah. Tentunya ketika kita belajar tentang ini, kebanyakan sebagai anak tidak sadar bagaimana pentingnya itu hadirnya orang tua kepada kita, ya kan? Ya. Supaya kita ini mengerti dan memahami pembelajaran ini, manfaat kita untuk belajar menghormati dan menyayangi orang tua, supaya timbul kesadaran kita bahwa selama ini kita sudah merasa bersalah kepada orang tua. Tentunya kalau kita di rumah, pasti dalam satu hari itu akan membuat satu kesalahan kepada orang tua. Ya. Kita tentunya tidak sadar. Ya. Betul tidak? Betul. Jadi mudah-mudahan dengan belajar ini, kita sadar bagaimana pentingnya itu memiliki orang tua. Ya, supaya juga kalian tahu bagaimana pentingnya ada orang tua, bagaimana rasanya kita ketika kehilangan orang tua. Makanya jangan selalu menganggap orang tua itu seperti saudara kita. Ya. Tetapi pada hari ini yang menjadi fokus kita untuk materi adalah menghormati orang tua. Seperti yang saya katakan tadi, tujuannya kita untuk belajar ini, manfaatnya kita untuk belajar ini supaya kita lebih mengenal betapa pentingnya memiliki orang tua. Alhamdulillah kalau orang tua kita masih lengkap, tetapi kasihan ada yang orang tuanya yang sudah tidak lengkap. Ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, adik-adik harus mampu menganalisis makna bagaimana berbakti kepada orang tua. Yang kedua, adik-adik dapat menguraikan bagaimana caranya kita berbakti kepada orang tua. Dan yang terakhir, bagaimana adik-adik mampu mengidentifikasi hikmah berbakti kepada orang tua. Pak Guru akan tayangkan video. Silakan disimak, silakan didengar apa penjelasan dari video ini. Kemudian persiapkan apa yang menjadi pendapat kalian tentang apa yang kalian lihat di video ini. Siapapun kamu sekarang, sesukses apa kamu sekarang, setinggi apapun kekuasaan yang kamu punya, tetap kamu adalah seorang anak dari orang tua yang jasanya tidak akan pernah cacat buaya. Semua manusia di dunia ini pasti terlahir dari seorang ibu. Pada dasarnya, setiap anak pasti ingin membahagiakan orang tuanya. Tidak ada anak
tanpa kamu sadari, banyak hal yang sengaja maupun yang tidak sengaja kamu lakukan dan itu melukai hati mereka. Nah, siapa yang duluan memberikan pendapatnya tentang video tadi? Berdiri. Berdiri. Sudah? Kenapa? Hah? Oke, saya mau lagi. Siapa lagi? Siapa lagi? Hah? Ada? Angkat tangan. Sebentar, Pak. Video tadi menjelaskan bahwa paling intinya memang kita sebagai anak banyak berbagai kesibukan. Ya, intinya sayangilah, hormatilah orang tua kita selagi mereka masih ada. Setinggi apapun derajatnya kita, apapun pangkatnya kita itu tetap berasal dari orang tua yang membesarkan hingga sekarang ini. Dari kecil hingga sampai sekarang yang membesarkan itu adalah orang tua. Oke, nanti sebentar akan kita bahas pada materi. Jadi materi pertama adalah bagaimana pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua. Tentunya di buku sudah ada. Menghormati orang tua sangat ditekankan dalam Islam. Banyak ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa segenap mukmin harus berbuat baik dan menghormati orang tua. Agama Islam mengajarkan dan mewajibkan kita sebagai anak untuk berbakti dan taat kepada ibu maupun ayah. Taat dan berbakti kepada kedua orang tua adalah salah satu sifat dari atau perbuatannya. Kemudian berbakti kepada orang tua itu bukan hanya didefinisikan sebagai para ulama atau diungkapkan sebagai tokoh-tokoh para ahli atau para ulama, tetapi di sini telah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat manusia untuk menghormati orang tua. Dalil-dalil yang menjelaskan tentang itu adalah Surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Yang artinya, dan Tuhan telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapakmu. Jika salah seorang di antara kedua atau kedua-keduanya sampai berusia lanjut dalam pernikahanmu, maka sekali-kali jangan engkau mengatakan kepada keduanya perkataan A. Dan jangan engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu. Dari sudah berbagai materi yang kita sudah lewati, kemudian Pak Guru sudah menjelaskan materi. Jika ada yang belum dipahami dari materi tadi, silakan bertanya
Silakan bertanya kalau ada yang tidak dipahami. Ada pertanyaan? Saya kira bertanya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, seperti biasa. Masing-masing kelompok sudah mendapatkan lembar kerja. Di sini kalian bukan hanya bekerja individu, tetapi bekerja secara kelompok. Lembar kerja itu ada dua peristiwa yang harus adik-adik amati. Silakan diamati, silakan gunakan informasi, gunakan buku paket untuk bagaimana menanggapi apa yang menjadi permintaan di LKPD. Kemudian setelah kalian mengisi itu, utus satu orang untuk mempresentasikan. Karena presentasi ini semua akan berdiri, kemudian akan menyampaikan pendapat dari masing-masing peristiwa yang ada di lembar kerja. Paham? Paham? Oke. Saya berikan waktu 15 menit mulai dari sekarang. Silakan. Silakan cari di internet. Saya punya di sini. Kemudian bagi baiknya kita tidak juga pikirkan jawabannya. Kolaborasi pakai buku, pakai internet, pakai pemikiran, kolaborasi.
Sudah? Berarti sudah semua. Silakan masing-masing kelompok percayakan satu orang siapa yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan ditunjuk. Jadi prosedurnya seperti ini. Masing-masing perwakilan dari kelompok siap memang untuk presentasi. Yang akan mempresentasikan pertama akan saya tunjuk. Kemudian kalau tidak sepaham dengan pendapat kalian, langsung angkat tangan. Menurut kami ini begini. Jadi satu orang yang harus siap presentasi. Kemudian kelompok lain yang dipercayakan tadi itu, kalau tidak sesuai dengan kalian yang tulis, kalian ungkapkan. Paham? Mengerti? Oke. Yang menjadi presentasi pertama adalah kelompok yang kerja cuma sendiri, tidak ada deretannya. Kelompok dua. Yang lain siap-siap kalau memang tidak sesuai dengan persepsi kalian, beda, angkat tangan. Menurut kami begini. Begitu juga yang lain. Kalau menurut kelompok saya begini, menurut kelompok saya begini. Oke, silakan. Baik, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wati Denal, perwakilan dari kelompok 2. Sebelum saya mempresentasikan hasil diskusi kami, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 2. Samping kiri saya Elvina, Muhammad Zidan, Dian Andreas, dan Rumaina. Baik, saya akan menjawab susunan dari soal yang sudah diberikan lewat kerja tersebut. Mengapa sebagai anak kita sangat penting untuk menghormati orang tua? Karena menghormati orang tua itu sangat ditekankan dalam Islam, dan menghormati kedua orang tua itu penting karena keduanya telah membesarkan kita dengan susah payah dan penuh pengorbanan. Orang tua tidak pernah meminta balasan dengan apa yang dia sudah lakukan selama membesarkan kita. Cara kita berbakti kepada orang tua dalam kehidupan sehari-hari. 1. Membantu orang tua saat mereka membutuhkan bantuan. 2. Menjalankan amanah yang orang tua berikan. 3. Selalu meminta izin ketika kita ingin pergi. 4. Selalu mendoakan kedua orang tua. 5. Mendengarkan dan menjalankan nasihat dari kedua orang tua. Hikmah yang bisa kita petik dari gambar di atas, yakni 1. Menyadari akan kesalahan yang pernah kita lakukan kepada kedua orang tua. 2. Segera meminta maaf kepada orang tua atas segala perilaku dan perbuatan kita kepadanya. 3. Setinggi apapun derajatmu, merendahlah diri di depan kedua orang tua yang telah merawat dan menjaga kita dari kecil hingga besar sampai sekarang ini. Baik, itulah hasil diskusi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari apa yang mereka presentasikan dari kelompok 2, kira-kira kelompok mana yang beda pendapat dengan mereka? Katakan. Oke, silakan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, kenapa anak sangat perlu menghormati orang tua? Karena ayah dan ibu selalu mendidik dan menunjukkan anak-anak
nama anggota saya. Yang pertama dengan saya sendiri, Sabri Samsudin. Yang kedua, Lisda. Yang ketiga, Lucy. Yang keempat, Lusujani. Yang kelima, Devan Dinata. Yang terakhir, Isma. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, mengapa sebagai anak sangat penting menghormati orang tua? Alasan seorang anak atau seorang manusia harus menghormati kedua orang tua mereka, ayah dan ibu, adalah karena orang tua merupakan orang yang paling berjasa bagi kehidupan seseorang. Jasa kedua orang tua tidak dapat dibalas dengan harta atau materi apapun. Oleh karena itu, kita wajib membalasnya dengan patuh dan hormat kepada kedua orang tua. Cara kita berbakti kepada orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, melaksanakan perintah dan nasihat yang baik dari keduanya. Yang kedua, merawat dalam keikhlasan dan kesabaran. Yang ketiga, membantu orang tua dalam kesusahan. Yang keempat, rela berkorban untuk orang tua. Yang kelima, menjaga nama baik orang tua. Dan yang keenam, berkata sopan kepada orang tua. Hikmah yang dapat kami petik dari gambar di atas yaitu hargai, hormati, sayangi, rawat mereka dengan sepenuh hati selagi masih ada. Baiklah, itulah yang saya dapat sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dulu. Kemudian dari ketiga yang kalian bahas tadi itu, bahwa mulai dari pentingnya berbakti kepada orang tua, bagaimana cara kita berbakti, kemudian hikmahnya itu semua bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, tergantung situasi dan kondisi. Tapi yang paling utama adalah jangan berbuat kasar ataupun berbuat kekerasan kepada orang tua. Masa kita dengan orang bisa berbuat lemah lembut, begitu disuruh oleh orang lain, masa langsung kita laksanakan. Tetapi kenapa ketika orang tua untuk menyuruh kita masih banyak pertimbangan atau perkataan yang membuat kita itu lama mengerjakan apa yang disuruh, kan? Jadi mudah-mudahan dengan belajar materi tadi ada timbul kesadaran kita sebagai seorang anak. Saya harap biar cuma meringankan beban orang tua dan jangan berperilaku kasar kepada orang tua. Bisa? Bisa. Bisa. Kemudian silakan dikumpul lembar kerjanya. Untuk mengetahui pemahaman adik-adik, tadi kita sudah berdiskusi, saya sudah jelaskan materinya. Untuk meningkatkan pemahaman adik-adik, bagi sampai mana pemahaman adik-adik untuk menerima materi tadi, maka Pak Guru akan memberikan beberapa soal dengan bentuk soal bertanya. Dan soal ini minimal 10 menit harus kalian kerjakan. Dengan soal langsung jawab. Kertas selembar. Silakan dikerjakan di kertas selembar. Jawabannya singkat, padat, jelas. Pulpen. Yang punya pulpen 8, kasih punya pulpen.
dalam satu kelompok, kemudian start ke sini. Penjelasan materi tadi. Di sini siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Pertama, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 3 akan memberikan kesimpulan tentang mengapa kita harus menghormati orang tua. Karena orang tua adalah orang yang pertama kali mengajari kita cara berjalan, berbicara, dan lain sebagainya. Orang tua adalah makhluk yang tidak pernah meminta balasan atau imbalan kepada kita atas jasa-jasanya. Dan ridho Allah adalah ridho orang tua. Baik, cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kesimpulan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menunjukkan perilaku berbakti kepada orang tua. Perilaku berbakti kepada kedua orang tua bisa dilakukan dengan banyak hal. Antara lain seperti meringankan pekerjaan orang tua, mencuci piring sendiri, membersihkan rumah, menjaga etika, sopan santun, kekuatan, dan lain sebagainya. Baiklah, itu kesimpulan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan kesimpulan dari soal tersebut. Kesimpulan dari 5 perilaku yang ada di gambar. 1. Menyadari akan kesalahan yang pernah kita lakukan pada kedua orang tua. 2. Segera meminta maaf kepada orang tua atas segala perilaku yang kita lakukan kepadanya. Baik, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kesimpulan tadi, intinya adalah kita harus berbakti kepada dengan berbagai cara. Contoh paling utama kita berbakti kepada orang tua dalam kehidupan sehari-hari, minimallah meringankan pekerjaan orang tua. Kemudian sopan santun apabila berkata ataupun berbicara Dengan orang tua. Bukan cuma berbicara, bukan cuma dibuktikan dengan perkataan, tetapi harus dibuktikan dengan perbuatan. Oke, pembelajaran pada hari ini saya memperhatikan jika pelajaran masih berjalan, tolong tasnya jangan dipakai. Nah, itu loh. Kemudian dari proses pembelajaran tadi, kok kenapa ya yang tidak biasa-biasanya yang aktif kok pada yang hari ini? Ya kan? Justru ada lagi muka-muka baru yang berani tampil pada hari ini. Ya kan? Ya. Mudah-mudahan kalian semua ini bisa bersaing. Bersaing dengan dan yang paling utama itu adalah kerjasama. Ya. Kemudian untuk proses pembelajaran pada hari ini, saya anggap adik-adik ini sudah mampu untuk menguraikan pendapatnya, meskipun ada bantuan-bantuan. Ya. Kemudian selanjutnya, ketika sudah di luar, silakan mencari informasi, berbagai informasi mengenai materi-materi, terutama materi tentang apa yang kita pelajari tadi. Ya. Di luar sudah tersedia akses internet sudah mudah.
buku-buku di perpustakaan ada. Apalagi yang tidak bisa sekarang, terkecuali kita tidak mau berusaha. Ya. Gunakanlah handphone kalian sebagai media pembelajaran. Jangan cuma gunakan dengan kesia-siaan, chat dengan yang tidak ada gunanya. Ya. Silakan kalian saling mengechat lewat grup, lewat pribadi, mengungkapkan perasaan dan lain sebagainya, tetapi tolong dibatasi. Ya. Di akhir kegiatan kita pada hari ini, mari sama-sama kita tutup dengan kata hamdalah. Alhamdulillah.